Rusman tanpa mondar-mandir di sebuah klinik bersalin. Ia dan Mirna, istrinya, sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Wajah Rusman tampak kuyuh dan lelah. Tepat saat kentongan di pos ronda berlalu 2 kali, istrinya masuk klinik bersalin tersebut. Rusman menemani istrinya yang menahan perutnya yang sangat sakit. Menurut bidan jaga, baru pembukaan 4. Kemungkinan setelah subuh baru melahirkan. Bagi Rusman, jarum jam di klinik berjalan sangat lambat. Sambil mengelus-ngelus perut istrinya, mulut Rusman tampak komat kamit membaca doa demi kesehatan dan keselamatan 2 jiwa yang sangat disayanginya. Sayup-sayup azan subuh berkumandang bersahut-sahutan. Istrinya kemudian dipindahkan ke ruang bersalin. Rusman mengiringinya dengan doa dan kepasrahan kepada Allah yang Maha Berkehendak. Kelahiran, kematian, rizki, dan jodoh, semuanya sudah diatur olehnya. Kita hanya berusaha, dan Allah lah yang menentukan. Tidak lama kemudian, tangis bayi dari ruang bersalin mengagetkan Rusman. Air matanya menetes. Bahagia dan cemas campur aduk menjadi satu. Pak Rusman, selamat ya. Anaknya ganteng seperti bapaknya. Ibunya juga sehat, kata dokter Irawati sambil menyalami Rusman. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak saya laki-laki ya dok? Sudah boleh saya melihatnya dok? Sudah pak, hanya ada sedikit masalah pada anak bapak. Klinik kami tidak mampu menanganinya, dan kami akan merujuk ke rumah sakit yang mampu menangani anak bapak. Serasa ada palu yang menghantam dada Rusman mendengar perkataan dokter yang menangani istrinya tersebut. Maksud dokter? Begini pak, anak bapak tidak mempunyai lubang anus. Terus terang, kami tidak sanggup untuk menangani pasien dengan kondisi seperti anak bapak. Rumah sakit yang lebih besar dengan dokter dan perlengkapan yang lengkap, insya Allah bisa mengatasi kasus yang diderita anak bapak. Bapak tidak usah khawatir ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata Rusman menerawang jauh. Seperti biasa, setiap pagi sebelum berangkat ke kantor, Rusman selalu membersihkan dan memanaskan sepeda motornya. Anak-anak sekolah dari arah utara berkelompok berjalan melalui samping rumahnya. Rusman berhenti sejenak. Anak-anak sekolah kemudian menyapanya. Maklum, suasana di desa. Tegur sapa antar tetangga sudah tentu biasa. Sebentar kemudian, Rusman melanjutkan mengelus-elus kembali motor satu-satunya tersebut. Man, jalan samping ditutup saja, kata ibu mertuanya saat berkunjung ke tempatnya. Kamar tidur yang dipakai ibu mertuanya memang persis di samping jalan setapak tersebut. Jalan tersebut awalnya digunakan Rusman dan Mirna, istrinya, menuju ke rumah tetangga di selatan rumah. Sebenarnya ada jalan lain, tetapi apabila menggunakan jalan samping rumah tersebut, tentu saja lebih cepat. Tak lama kemudian, tetangga-tetangganya menggunakan jalan pintas tersebut. Sekarang, jalan tersebut bukan jalan setapak lagi. Kalau ditutup, aku kasihan sama anak-anak yang biasa menggunakan jalan tersebut. Tetapi kalau tidak, rumahku menjadi tempat berseliweran orang-orang dan anak-anak sekolah. Berisik, belum lagi besok saat anakku lahir. Tidurnya pasti tidak akan nyenyak.
karena sering mendengar suara gaduh dari jalan tersebut. Itulah isi hati Rusman, berperang antara menutup jalan tersebut atau membiarkannya seperti biasa. Menutup jalan tersebut sangatlah mudah, tinggal memberi tanaman di ujung-ujung jalan saja. Orang-orang dan anak-anak pasti tidak akan berani melaluinya. Hanya saja keberanian Rusman untuk melakukan hal tersebut tidak ada. Jalan tersebut memang di pekarangan rumahnya, bukan di tanah pekarangan orang lain. Menutup tanahnya sendiri, apa salahnya? Tetapi ia ragu untuk melakukannya. "Kang, sudah siang, berangkat kerja tidak?" Mirna istrinya mengagetkannya. Rusman cepat-cepat bergegas meninggalkan motornya. Dielusnya perut istrinya sesaat. Perut istrinya memang belum tampak besar. Maklum baru usia kehamilan 2 bulan saja. Ini adalah anaknya yang pertama. Setelah menunggu selama 6 tahun, mereka baru dikaruniai seorang keturunan. "Sudah siang, Mas. Nanti terlambat lagi seperti kemarin," kata Mirna mengingatkannya saat Rusman masih mengelus-elus perut istrinya. "Makan yang banyak loh, biar anak kita sehat." Sedikit tentang Rusman. Rusman bekerja di kantor pelayanan pajak di kota kabupaten. Sebelumnya ia di kantor yang sama, hanya di Jakarta. Di kantor ia juga meminta nasihat kepada teman-temannya. Dia ceritakan jalan di samping rumahnya sedetail-detailnya. Gunawan dan Catur, temannya satu ruang dengannya, yang mendengarkan dengan seksama. "Kalau menurut aku sih tidak masalah jalan itu ditutup. Kan masih ada pekarangan kamu sendiri. Mumpung belum lebar, ditutup saja. Nanti kalau sudah lebar dan dipaping, kita tidak enak sama tetangga," kata Gunawan dengan logat Surabaya yang masih kental. "Wah, kalau aku tidak setuju. Walaupun itu jalan setapak dan hanya di pekarangan kita, tetap saja jalan tersebut sarana berlalu lalangnya orang-orang. Itu sudah milik umum. Usul saya tidak usah ditutup, digeser saja, menjauh dari rumahmu," sambung Catur. "Untuk apa repot-repot menggeser jalan segala?" kata Gunawan dengan ketus. Dengar ya, aku punya tetangga. Dulu anaknya meninggal gara-gara tidak punya lubang anus. Kabar-kabar yang berkembang di desa itu saat itu, gara-garanya dia menutup jalan di dekat rumahnya. Ini seperti kasusnya Rusman. Mumpung belum kejadian, laksanakan saja usulku," tambah Catur memasang wajah serius. Itu tahayul. Aku tidak percaya lo gituan. Lahir, mati, rezeki dan jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Sebagai umat yang taat beragama, kita tidak usah percaya pada hal-hal seperti itu, kata Rusman. Percaya atau tidak percaya itu sih terserah kalian. Apalagi istri Rusman sedang hamil muda. Kata orang tua di kampungku, banyak hal yang harus dijauhi saat istri kita hamil di bawah usia 4 bulan. Tidak boleh membunuh binatang. Kalau terpaksa membunuh, harus menyebut terlebih dahulu. Tidak boleh memandang yang jelek-jelek dan yang lain-lainnya. Sudahlah. Kalian pasti tidak akan percaya ini semua. Terserah. Aku lapar. Aku mau ke warung depan. Kalian mau pesan apa? Kata Catur kemudian. Akhirnya obrolan jalan samping rumah tidak menghasilkan solusi apapun.
Rusman memandang kepergian Catur ke warung depan dengan pikiran masih berkecambuk. Menutup atau tidak? Menutup berarti harus siap mendengar celoteh para tetangga yang biasa melintas di jalan tersebut, dan mungkin saja bisa memerahkan telinga Rusman. Tidak menutup berarti Rusman harus bersiap dari omelan ibu mertuanya, Ibu Narjo. Ibu mertuanya berulang kali menyuruhnya menutup jalan tersebut. Setiap kali berkunjung ke kampung, kangen anaknya. Ibu mertuanya selalu saja berkomentar, kamarnya ramai dan berisik, apalagi saat anak-anak berangkat dan pulang sekolah. Menggeser jalan tentu jadi hal yang sangat mustahil. Pak Sastro yang tanahnya berhimpitan dengan pekarangan Rusman tidak mengizinkan sejengkal tanahnya dibuat jalan, walau jalan setapak sekalipun. Sebulan yang lalu Rusman bertamu ke rumah Pak Sastro untuk meminta izin menggeser jalan setapak di samping rumahnya. Hanya dada sesak dan telinga yang memerah yang didapat Rusman. Pak Sastro memang terkenal orang paling pelit di kampung Jambusari. Ibunya sebenarnya juga tidak setuju saat dimintai pendapatnya tentang menutup jalan samping rumah tersebut. Ora usah ditutup man, dalan kae pancen dalan cilik, tapi dalan kae akeh sing seneng, ora muter-muter. Tua saring naik Arab neng pabrik jam 4 esuk metu kono. Cah-cah sekolah ya akeh sing lewat kono, jajal nek ditutup. Melas embok wong-wong sing biasa lewat kono, nutup dalan pada karo nutup rezekimu. Mertuamu ngomel terus ya, ben lah mengkokan menang dewek, kata ibunya dengan logat ngapak-ngapaknya. Suatu hari betapa kagetnya Rusman saat pulang kerja. Potongan-potongan pohon singkong sepanjang 20 cm berjajar rapi membentuk pagar di ujung utara dan selatan jalan bermasalah tersebut. Istrinya tersenyum melihat suaminya yang masih keheranan. Digandengnya tangan suaminya. Rusman menurut saja bagai kerbau dicocok hidungnya. Ini loh mas, tadi ibu nelpon, 2 hari lagi ibu akan kesini. Beliau tanya, apa jalan samping kamar tidur sudah ditutup? Aku jawab belum. Mas Rusman belum sempat. Aku malah langsung dimarahi ibu. Aku disuruh ibu memagarinya dengan potongan pohon singkong. Mas Rusman marah ya? Tanya Mirna dengan polos. Ndak apa-apa. Buat apa marah? Masak apa hari ini? Tanya Rusman sambil menuju ruang makan. Hatinya sedikit khawatir dengan omongan temannya di kantor tadi siang. Yayang, maem sama bapak yuk, kata Rusman sambil mencium dan mengelus-elus perut Mirna. Pagi harinya saat anak-anak berangkat sekolah, mereka menggerutu karena jalan yang biasa dilaluinya ditutup oleh deretan pohon singkong. Ora uli lewat kene maning, dalane wis ditutup ngawit budin neng Om Rusman. Dari muter ya, nek liwat kene padahal lebih cepet ya, kata anak-anak saat berangkat sekolah. Walaupun hanya berbeda sekian puluh meter saja, tetapi bagi yang terbiasa menggunakan jalan samping rumah, rasanya terlalu jauh. Tidak hanya anak-anak yang kesal jalan pintasnya ditutup, orang-orang yang biasa menggunakan jalan tersebut
juga memasang wajah masam saat akan melintasi jalan tersebut.